Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya melanjutkan kuliah minggu lalu dan ini akan saya sampaikan mengenai tindak pidana perbankan dihubungkan dengan pencucian uang ya. Seperti saudara-saudara ketahui, bahwasanya berkat kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang di era digital ini kita semua menyaksikan bahwa transaksi keuangan dalam dan luar negeri ini berlangsung sangat-sangat cepat sekali ya. Istilahnya hanya dalam beberapa detik telah terjadi transaksi keuangan. Dan ini juga kita lihat sudah beberapa tahun lalu adanya ATM serta adanya teknologi memakai handphone, yakni phone banking dan internet banking ya, sehingga masyarakat ini menjadi mudah dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Istilahnya tinggal duduk di rumah, tapi segala transaksi pembayaran, telepon, air, dan juga pembayaran pembelian online, barang-barang secara online juga bisa berlangsung berkat kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini. Dan ini menyebabkan perkembangan di era digital ini terbukanya ekonomi antar negara dan pergerakan arus dana dari satu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan bisnis. Kemajuan teknologi informasi di era digital ini mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta arus keuangan. Dan kondisi yang sangat menggembirakan ini tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat kita semua. Justru kadang-kadang malah membuka peluang kejahatan internasional, terutama white collar crime ya. White collar crime misal atau kejahatan kerah putih, dan juga ada kejahatan korporasi, juga ada kejahatan bisnis. Kesemuanya itu muncul akibat efek samping dari teknologi digital dan semakin merambah di dunia bisnis dan non-bisnis. Keadaan seperti ini dipergunakan oleh orang yang ingin mendapat keuntungan dari perbuatan yang tidak halal tersebut, yakni adanya usaha untuk menyembunyikan atau menyelamatkan ya uang-uang yang diperoleh secara tidak halal atau secara melawan hukum. Jadi umpamanya orang-orang yang terlibat dalam prostitusi internasional, perjudian internasional, suap dan korupsi, terus jual beli senjata gelap, lalu pemalsuan kartu kredit, pemalsuan ATM, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat melanggar hukum di dunia perbankan dan bisnis. Misalnya saja ini ada pakar yang mengatakan ya, di Amerika ini diperkirakan ada 100 miliar dolar ya. Sampai dengan 300 miliar dolar ini dihasilkan dari perdagangan narkoba dan 50% sampai dengan 7% dari jumlah tersebut diputihkan atau diinvestasikan kembali. Jadi perlu saudara ketahui begini, bahwasanya para kriminal-kriminal kerah putih ini dia tidak serta-merta uangnya itu langsung dinikmati, namun mereka itu putarkan, ada yang dipakai untuk investasi membeli tanah, ada yang ditanamkan di saham, ada yang membuat pabrik atau membuat tempat hiburan lainnya,
Tapi intinya adalah menyamarkan. Jadi uang yang diterima ini tidak langsung dipakai atau dikonsumsi, tapi diinvestasikan di bidang yang halal. Jadi saudara-saudara sekalian, perkiraan untuk transaksi uang haram tersebut atau lebih dikenal dengan pencucian uang ini diperkirakan jumlahnya besar sekali ya. Dan bahkan batas terbawah dari kegiatan tersebut ini adalah hasil perdagangan dari narkoba, perdagangan manusia, perdagangan gelap senjata, dan kecurangan perbankan, serta kecurangan di bidang pasar modal. Seperti kita ketahui adanya kasus asuransi Jiwasraya ataupun Asabri, itu juga salah satu bentuk kejahatan kerah putih di mana dana-dana yang dikumpulkan dari nasabah ternyata diputarkan di dunia pasar modal ataupun kegiatan-kegiatan lain yang tidak diketahui oleh publik. Kegiatan pencucian uang ini tentu saja sangat merugikan masyarakat ya. Jadi pemerintah Kanada dalam sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Kanada itu menyatakan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang ini berupa ada 4 dia catat di sini. Kemudahan uang masuk ke Kanada ini telah menarik unsur-unsur yang tidak diinginkan melalui perbuatan menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Lalu ada juga kegiatan pencucian uang ini mempunyai potensi untuk dapat merongrong masyarakat keuangan financial community sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita juga tahu ya, beberapa kasus-kasus OTK yang diselenggarakan oleh KPK ini kan membuktikan bahwa sebetulnya uang-uang haram dari hasil korupsi ini sangat banyak, namun hanya sebagian saja yang terdeteksi oleh alat negara. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya ada ketiga, adalah para penjual dan pengedar narkoba serta para penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas operasinya. Hal ini meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba. Jadi memang kejahatan narkoba ini adalah suatu kejahatan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga memang harusnya seperti di Singapura kita lihat mereka itu kalau tertangkap langsung dihukum mati ya. Nah, disinilah bahwa ternyata narkoba beserta bisnis-bisnis turunannya ya, ini sangat merugikan dan merusak masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, bahwa pencucian uang ini mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Jadi saudara-saudara sekalian, dari 4 catatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada tersebut memang kelihatan sekali bahwa ekses dari tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh penjahat kerah putih ini memang sangat banyak dan sangat besar dan sangat merugikan kesehatan keuangan negara dan kesehatan perbankan ataupun kesehatan ekonomi nasional. Dampak pencucian uang bagi Kanada ya, tampaknya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh negara kita sendiri.
dari praktek pencucian uang. Begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan dari praktek pencucian uang itu. Oleh karena itu, upaya untuk menyegah tindak pidana pencucian uang ini telah dilakukan oleh berbagai negara dengan sistem kerjasama internasional ya. Jadi sekarang ini sudah terjadi perang terhadap kegiatan pencucian uang oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh individu-individu yang tidak tergabung. Jadi di sini memang ada gerakan anti korupsi baik yang dilakukan oleh LSM ataupun yang dilakukan oleh pemerintah, dan ini didukung oleh masyarakat internasional. Kemudian saya sampaikan pengertian pencucian uang atau money laundering. Sebelum diuraikan faktor-faktor pendorong pencucian uang ini, terlebih dulu akan disampaikan mengenai pengertian dan batasan pencucian uang. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi penjelasan undang-undang tersebut menggambarkan tindakan pencucian uang sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang ini telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU. Di sini tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana pencucian uang, tetapi memberikan contoh tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana kita baca di dalam pasal 1 ayat 1 yang merumuskan tentang pencucian uang adalah sebagai berikut. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pernah saya ceritakan pada saudara-saudara pada kuliah yang lalu-lalu itu mengenai adanya seorang pejabat yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di salah satu negara. Ternyata dia telah mengirimkan uang yang didapat dari korupsi ini melalui bank sebanyak 27 miliar ya. Dan ketika dana tersebut masuk di Indonesia, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan aparat pemerintah, baik dari negara pengirim ataupun negara penerima, yakni Indonesia. Sehingga setelah dilacak, ternyata uang 27 miliar tersebut bukan merupakan hasil bisnis yang jujur, tetapi adalah merupakan hasil korupsi selama dia bekerja di luar negeri. Jadi ada kisah lagi yang pernah terjadi ya. Adanya seorang pengusaha kayu
Dia bekerja di Kalimantan Tengah waktu itu. Waktu itu dia bekerja di sana karena pekerjaan bisnis kayu di Kalimantan Tengah ini syarat dengan istilahnya tindak pidana yang abu-abu ya. Sehingga pemerintah Indonesia juga sulit untuk menjangkau apa yang dilakukan secara dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga karena kegiatannya bersifat gray area ya, berada di ranah abu-abu, sehingga dia mempunyai uang yang cukup. Waktu dia pulang ke Malaysia atau dia istilahnya cuti, kemudian dia di Malaysia itu membeli sebuah rumah dengan kontan. Perbuatan untuk membeli rumah secara kontan di luar negeri ini tidak wajar. Di luar negeri biasanya kalau orang membeli rumah adalah secara cicilan, sehingga tatkala dia mengirimkan uang ke luar negeri dan untuk membeli rumah secara kontan, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan aparat penegak hukum di Malaysia. Nah, demikian ternyata Malaysia menerapkan sanksi yang keras terhadap warga negaranya yang diduga melakukan kegiatan ilegal ataupun melakukan bisnis yang haram. Lebih lanjut, saya sampaikan bahwa pencucian uang ini yang dikemukakan oleh Remy Sahdeni dalam bukunya Pencucian Uang, Pengertian Sejarah, Faktor-faktor dan Penyebab serta Dampak bagi Masyarakat, yang tertulis pada Jurnal Hukum Bisnis volume 22 nomor 3 tahun 2003. Ini disampaikan bahwa batasan tentang pencucian uang. Jadi Remy Sahdeni ini membuat batasan tentang pencucian uang, yakni pencucian uang ini adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan financial system ya, dalam financial system, sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal. Selanjutnya dari Ety Setiadi. Ety Setiadi di dalam bukunya Bunga Rampai Hukum Pidana ini menyampaikan bahwa pencucian uang ini merupakan istilah hukum. Permasalahannya adalah legalitas dari sumber pendapatan atau kekayaan ilegal. Lalu beliau mengatakan bahwa pemutihan uang dapat disebut sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang halal. Dari beberapa pengertian dan contoh-contoh tersebut dapat dilihat dua tingkat kejahatan dalam kegiatan pencucian uang. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri, misalnya perdagangan obat bius, korupsi, dan lain-lainnya. Yang kedua, kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya, di mana terhadap pemrosesan ini secara formal kelihatannya legal, tetapi secara material dianggap ilegal. Saya lanjutkan
menyebutkan mengenai faktor-faktor pendorong timbulnya kejahatan kerah putih ini ya. Diuraikan oleh Remy Sahdeni ya dalam bukunya Pencucian Uang, Pengertian Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampak bagi Masyarakat. Remy Sahdeni ini mengemukakan ada 7 faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik money laundering atau pencucian uang. Yang pertama adalah ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, misalnya di Swiss. Contoh lainnya berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari negara-negara Uni Eropa telah menghimbau agar negara-negara Uni Eropa meniadakan ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Dan gagasan ini telah ditentang oleh Luxembourg dan Austria. Jadi gagasan untuk menghapuskan rahasia bank ini rupanya ditentang oleh negara Luxembourg dan Austria ya. Saudara-saudara sekalian, kita sendiri memang menghadapi masalah ini juga masih sulit dengan negara Singapura ya. Selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara, seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama, anonim. Ini dilakukan di Austria. Lalu yang ketiga, beberapa negara tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negeri tersebut. Lalu yang keempat, munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money atau e-money dan lain-lainnya. Dan semakin lama berkembang menjadi Bitcoin dan lain-lain sehingga mempermudah pencucian uang. Lalu yang kelima, adanya praktek pencucian uang dilakukan dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara pelapisan ini, pihak yang menyimpan dana di bank, nasabah penyimpan dana atau deposan bank, bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposan tersebut hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak yang lain yang memberi tugas untuk mendepositikan uang tersebut di dalam sebuah bank. Jadi ada seseorang yang datang ke kantor pengacara, memerintahkan atau meminta kepada pengacara untuk membuat deposito ya, dananya, tetapi bukan atas nama dia, tetapi atas nama kantor pengacara tersebut. Hal tersebut terjadi terutama di negara-negara yang maju yang melindungi atau dilindungi oleh undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya. Lalu yang keenam, berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara klien dan lawyer. Dana yang disimpan di bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara. Lalu yang ketujuh, belum adanya undang-undang money laundering atau pencucian uang di negara-negara tersebut. Dari
uraian itu, maka faktor pendorong terjadinya pencucian uang ini sangat erat hubungannya dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perbankan di sebuah negara atau di suatu negara. Atau dengan kata lain, bahwa praktek pencucian uang ini berkaitan erat dengan political will pemerintah suatu negara dalam usaha memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan di bidang perbankan. Lalu kita lihat bagaimana langkah-langkah pemberantasan kejahatan pencucian uangnya. Bahwa sistem perbankan suatu negara ini membawa pengaruh terhadap munculnya praktik pencucian uang di negara tersebut. Hal ini dikarenakan instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya melalui atau menggunakan sistem keuangan. Perbankan adalah salah satu alat utama yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang, mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa: yang ke-1 adalah menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu. Yang kedua, menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito atau tabungan rekening giro. Yang ketiga adalah menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar ataupun lebih kecil. Ini yang keempat ini saya ceritakan bahwa seperti kita ketahui ya, kalau kita memegang uang selembar $100 Amerika itu berarti Anda memegang rupiah sebanyak 1,4 juta ya. 1,4 juta itu satu lembar. $1 itu kan 14.000. 14.000 rupiah kalau 10.000 dolar udah 14 juta rupiah. Kalau 1.000 dolar. 1.000 dolar kali 14.000 udah 14.000 dolar. 14.000 rupiah. Atau uang Singapura ya. Uang Singapura itu dolar Singapura ke rupiah itu ada 10.000. Ternyata Singapura itu membuat pecahan itu $100 Singapura. Ya, $100 Singapura berarti berapa itu ya? Jadi ini kalau buat menyuap lebih ringkas. Jadi makanya banyak di dalam kasus OTT ini tertangkap itu tidak dalam memegang uang rupiah semata-mata, tetapi ada uang dolar. Karena dengan uang dolar kan cukup dibungkus amplop tipis, tapi nilainya sudah banyak sekali gitu. Lalu yang keempat adalah menggunakan fasilitas transfer. Ini yang saya ceritakan tadi. Ada orang Indonesia mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia hasil korupsi, memakai jasa transfer uang. Lalu yang kelima adalah melakukan transaksi ekspor-import fiktif dengan menggunakan letter of credit, yakni memalsukan dokumen kerjasama dengan dokumen terkait, dan juga yang terakhir adalah pendirian atau pemanfaatan bank gelap. Yang mengenai melakukan transaksi ekspor impor fiktif ini
sering terjadi dan mungkin juga sampai saat ini terjadi. Jadi seolah-olah itu pelaku tindak pidana pencucian uang itu seolah-olah membeli atau mengadakan transaksi jual beli dengan pengusaha di luar negeri. Ternyata pengusaha di luar negeri itu adalah kantor cabangnya dia sendiri juga, namun ada di Hong Kong. Terus cabang yang di sini ada di Jakarta. Seolah-olah perusahaan itu berbeda karena berbeda negara ya dan berbeda pemilik. Tetapi intinya komisarisnya adalah orang yang sama, sehingga transaksi pemasukan atau pengiriman uang ke luar negeri bisa berjalan lancar dan tidak bisa terdeteksi oleh aparat keamanan karena itu merupakan perdagangan. Sebetulnya perdagangannya tidak ada. Mungkin kadang-kadang mengirimkan barang bekas atau mengirimkan sampah ke Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk kejahatan juga ya. Selanjutnya proses melakukan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dalam 5 kegiatan pokok. Yang ke-1, merahasiakan sumber uang kotor tersebut. Jadi dari mana uangnya tidak boleh disampaikan. Yang kedua, merahasiakan siapa pemilik sebenarnya dari uang tersebut. Ini uang yang disimpan di bank tapi atas nama kantor pengacara tertentu. Yang ketiga, mengubah bentuk dana sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ini contohnya dari rupiah dijadikan dolar ataupun dalam traveler check. Lalu yang keempat, kemanapun dan dalam wujud apapun uang tersebut beredar dapat terus dipantau dengan mudah oleh pemilik kekayaan tersebut. Jadi kemana-mana pemilik kekayaan tersebut tetap bisa monitor kemana lari perginya uang tersebut, beredarnya kemana tetap termonitor secara baik oleh pemilik uang tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, yakni merahasiakan proses pencucian uang sehingga sulit dilacak oleh aparat yang berwenang. Kegiatan pencucian uang ini umumnya dilakukan secara bertahap. Pentahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada 3 kegiatan, yakni penempatan dana, pelapisan dana, dan pengumpulan kembali. Marilah kita lihat dulu istilah yang pertama, tahap penempatan dana atau placement ya. Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu. Dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara, jadi uangnya dibenamkan dulu ya, dengan cara uang tersebut dibenamkan melalui proses di berbagai lembaga keuangan, misalnya melalui rekening koran, surat berharga, traveler check, dan sebagainya. Lalu yang kedua, bagaimana cara membenamkan? Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai atau cash sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak. Jadi ini yang pernah terjadi adalah mamanya seorang mau menyuap pejabat gitu ya. Ini tidak diberikan dalam bentuk cek ataupun transfer, tetapi dibentuk dalam cash atau membawa uang kontan dan diserahkan secara langsung, tidak melalui perantara. Lalu yang kedua, tahap pelapisan. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal-usul uang tersebut. Dalam tahap ini, uang benar-benar dicuci dan diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di bursa efek, transfer uang ke negara lain,
dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, membeli properti tertentu, membeli valuta asing, transaksi derivatif, dan lain-lain. Jadi jangan kaget ya saudara-saudara sekalian, kalau di Indonesia ini ada tiba-tiba ada berita ada orang kaya dalam masa pandemi ini ternyata membuat lapangan golf ya. Saya tidak sebutkan siapa namanya. Dari situ kita udah bisa berpikir dari mana uang tersebut. Kok tahu punya uang dan lalu membangun lapangan golf yang sangat mahal di era pandemi di mana ekonomi orang-orang dalam kesulitan. Lalu yang tahap kedua adalah pelapisan. Istilah pelapisan ya istilahnya. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak indikasi asal uang tersebut. Jadi pelapisan ini ya, yang kedua ini memang diusahakan ya. Jangan sampai uang tersebut yang tadi diterima, uang suap tersebut tidak langsung dibelanjakan, tetapi dilapis dulu ya. Dimasukin di bursa efek membeli saham. Kayak Nasarudin ini membeli saham Garuda. Terus ada juga dengan yang tadi itu, membuat lapangan golf. Lalu membeli real estate. Juga membeli dolar. Dan transaksi keuangan lainnya. Jadi, yang tahap pertama tadi, yang tahap pertama merupakan penempatan dana ya. Penempatan dana ini dianggap aman apabila ditaruh dibenamkan di sebuah bank ya. Sehingga dana tersebut berubah menjadi surat berharga atau travel check ya. Lalu melakukan kegiatan secara tunai, jadi tidak ada transaksi melalui giro ataupun transfer. Selanjutnya, setelah 1, 2, yang ketiga adalah tahap integrasi. Tahap ini, uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan kembali ke dalam satu proses yang sah. Karena itu pada tahap ini uang tersebut telah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal-usulnya. Dari urian tersebut tampak bahwa bank merupakan faktor pendorong timbulnya tindakan pencucian uang. Bank juga sebagai institusi yang diminati untuk melakukan pencucian uang. Dengan kata lain, pemberantasan tindakan pencucian uang ini akan lebih efektif jika dilakukan melalui sistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan non-bank. Seberapa jauh bank dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang ini, maka dapat dilihat dari The 40 Recommendation, 40 rekomendasi ya. 40 recommendation itu artinya 40 rekomendasi dalam rangka memerangi praktek-praktek pencucian uang. Di antara 40 rekomendasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang secara khusus menyangkut lembaga keuangan dan secara khusus menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan. Kita lihat rekomendasi tersebut. Yang ke-1,
Bank dan lembaga keuangan non-bank diminta untuk tidak membuka rekening tanpa nama atau anonim, atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Larangan ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, lembaga keuangan diharapkan mengupayakan informasi mengenai kebenaran identitas dari orang yang atas namanya rekening dibuka atau atas nama suatu transaksi yang dilakukan. Lalu yang ketiga, lembaga keuangan diminta untuk memelihara sekurang-kurangnya 5 tahun catatan mengenai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah, baik transaksi dalam negeri maupun internasional. Yang keempat, setiap negara termasuk lembaga keuangannya diminta untuk memberikan perhatian terhadap ancaman pencucian uang sehubungan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan dilakukan pencucian uang. Yang kelima adalah setiap negara diminta memberikan perhatian terhadap transaksi dalam jumlah yang besar dan semua transaksi yang tidak lazim. Lalu yang keenam, meminta agar apabila lembaga keuangan menaruh curiga bahwa dana yang disetorkan nasabah berasal dari kegiatan kejahatan, maka lembaga keuangan tersebut diharuskan untuk secepatnya melaporkan kecurigaan tersebut kepada otoritas yang berwenang. Yang ketujuh, lembaga keuangan, para anggota direksi, pejabat dan pegawainya diminta untuk tidak atau apabila tidak memadai untuk tidak mengizinkan memberikan peringatan pada para nasabah bahwa informasi mengenai nasabah yang bersangkutan sedang dilaporkan kepada otoritas keuangan yang berwenang. Yang kedelapan, lembaga keuangan yang diminta untuk menyusun program yang menyangkut pemberantasan pencucian uang. Demikian rekomendasi tersebut dalam rangka pemberantasan pencucian uang. Rekomendasi tersebut harus dilakukan oleh lembaga keuangan. Jika rekomendasi tersebut tidak dilakukan oleh suatu negara, negara tersebut dianggap sebagai negara yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia telah memasukkan rekomendasi tersebut dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10 PBI 2001 tahun 2001 tentang asas mengenal nasabah. Terhadap catatan yang tadi saya bacakan, saya sampaikan komentar saya sebagai berikut ya. Bahwa ketentuan tersebut telah memaksa beberapa negara termasuk Singapura, Swiss, tempat surganya menyimpan dana, itu telah mengikuti rekomendasi tersebut, sehingga di negara-negara tersebut tidak mudah untuk menyimpan uang tanpa nama ya. Kemudian terhadap masalah transaksi yang terjadi di negara kita, di sini di rekomendasi ketiga ini lembaga keuangan diminta untuk memelihara sekurang-kurangnya 5 tahun catatan mengenai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan ataupun nasabah, baik transaksi dalam dan luar negeri. Indonesia telah membentuk sebuah lembaga PPATK yang akan memonitor transaksi keuangan
seluruh warga negara. Jadi transaksi keuangan yang tidak wajar akan dinilai atau diawasi oleh lembaga PPATK tersebut. Lalu kemudian rupanya dari adanya 8 catatan yang saya sampaikan tadi, rupanya negara-negara di Pasifik masih tetap memakai istilahnya anonim ya. Dan di sana adalah negara bebas pajak. Jadi kalau saudara punya uang yang banyak sekali, ditaruh di sana bebas pajak dan sulit untuk dilacak dari pemerintah Indonesia. Langkah lain yang dilakukan oleh penjahat kerah putih itu untuk menangkal rekomendasi-rekomendasi tersebut sekarang dilakukan dengan cara membuat perusahaan cangkang istilahnya. Istilahnya Panama Papers yang sekarang terkenal ya. Jadi Panama Papers ini digunakan oleh orang-orang karena ada ketentuan perbankan yang ketat di negara-negara lain, maka mereka membuat sebuah perusahaan cangkang istilahnya. Dan kebanyakan ada di Panama sehingga dinamakan Panama Papers, di mana Panama Papers ini pernah dibobol oleh sebuah LSM internasional sehingga ketahuan siapa-siapa orang-orang luar negeri walaupun orang Indonesia yang mempunyai perusahaan cangkang di luar negeri. Itu sekedar pengetahuan buat saudara-saudara sekalian. Lalu asas-asas perbankan dalam mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Di dalam hukum perbankan dikenal beberapa asas ya, pernah saya sampaikan, yakni asas kepercayaan, lalu asas kehati-hatian, asas mengenal nasabah, asas kerahasiaan, dan asas-asas ini adalah ada yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret. Dalam pasal-pasal ada pula yang dituangkan dalam ketentuan yang konkret. Jadi perlu saudara-saudara ketahui bahwa di dalam perbankan ini kan ada beberapa asas ya. Asas kepercayaan, memang bank itu harus dipercaya ya. Lalu asas kehati-hatian, jangan sampai bank ini melakukan kegiatan yang merugikan, harus hati-hati. Lalu asas mengenal nasabah, bank ini harus mengenal siapa nasabahnya, track recordnya bagaimana. Lalu asas kerahasiaan, jadi jangan sampai data nasabah penyimpan beredar di mana-mana. Tetapi rupanya asas hukum yang ada tersebut tidak semuanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang konkret. Nah, ini yang jadi kelemahan dari hukum perbankan, peraturan perbankan ya. Saya uraikan dulu mengenai asas kepercayaan. Asas kepercayaan ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank ini harus berusaha agar dana masyarakat disimpan berdasarkan kepercayaan tersebut, hingga tiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dan tetap memelihara serta mempertahankan kepercayaan masyarakat yang telah diterimanya. Dan ini diatur di dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan. Kaitan prinsip kepercayaan dengan kegiatan pencucian uang, dalam hal ini bank tidak melakukan upaya mengantisipasi dan memberantas tindakan pencucian uang. Atau jika bank-bank ikut mendukung pencucian uang, maka bank harus menghadapi risiko operasional
Risiko operasional ini yang merupakan risiko kerugian yang secara langsung ataupun tak langsung, dan risiko hukum terkait dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka reputasi bank akan berkurang dan akan mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepercayaan bank. Yang kedua adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini adalah satu usaha asas ya, yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank tersebut. Tujuannya agar prinsip ini membuat bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik dan benar, dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Hubungan asas kehati-hatian ini dengan tindakan pencucian uang, yakni asas ini merupakan peringatan pada bank agar berhati-hati dalam melakukan transaksi supaya tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh peraturan. Asas kehati-hatian ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Lalu yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini seringkali dijadikan perisai atau tameng ya, untuk melindungi pencucian uang. Hingga timbul pertanyaan apakah ketentuan mengenai rahasia bank yang di dalam undang-undang perbankan ini tetap berlaku sebagaimana adanya bagi para penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan ini kenapa muncul? Karena salah satu faktor yang mengakibatkan maraknya praktek pencucian uang di suatu negara ini dan sulitnya keberhasilan pemberantasan praktek pencucian uang adalah ketatnya rahasia bank yang diatur di negeri yang bersangkutan. Ketentuan mengenai rahasia bank ini telah diatur di dalam bab 8, bab 7 dan 8 ya. Pasal 40 sampai dengan pasal 47 dan pasal 47A Undang-Undang Perbankan. Menurut pasal 40, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun ketentuan 40 pasal 40 tersebut, kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, untuk penyelesaian piutang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan dan pengadilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, dan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Undang-undang yang mengatur tentang pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan memberikan izin dan memberikan informasi tentang keuangan nasabah
disesuaikan dengan bentuk pengecualian tersebut. Pengecualian tersebut bersifat limitatif. Oleh karena itu, di luar kelima hal tersebut, bank tidak diperkenankan dengan alasan apapun memberikan keterangan mengenai keuangan nasabah dan simpanannya. Jumlah pengecualian tersebut hanya mungkin ditambah apabila tambahan pengecualian itu dimasukkan di dalam undang-undang perbankan atau undang-undang yang lain. Pembuat undang-undang tindak pidana pencucian uang ini memberikan fasilitas khusus kepada para penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Pengecualian tersebut ditentukan dalam pasal 33 Undang-Undang TPPU. Dengan berlakunya Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang semula hanya 5 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan sekarang menjadi 7, yaitu dengan tambahan 2 dari Undang-Undang TPPU. Dengan demikian, pencantuman pasal 33 Undang-Undang TPPU merupakan terobosan terhadap tembok rahasia bank yang kukuh, dan ini menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan DPR untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Lalu yang keempat, asas mengenal nasabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10 PBI 2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Jadi lapor kepada PPATK ya. Prinsip ini merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang yang banyak dilakukan melalui sektor perbankan. Lalu, tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan asas mengenal nasabah itu ada 3. Yang ke-1, meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan. Yang kedua, menghindari menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh nasabah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Jadi di sini asas mengenal nasabah ini memiliki urgensi ya, yang mendasar dalam transaksi-transaksi perbankan yang sangat berkaitan saat ini dengan adanya e-banking, di mana transaksi ini memberikan akses yang cepat bagi nasabah untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Saudara mahasiswa, mahasiswi sekalian yang saya cintai, setelah kita membicarakan mengenai pencucian uang dan berbagai efek-efek dari pencucian uang tersebut, marilah kita sekarang membicarakan mengenai bagaimana politik hukum pidana di dunia perbankan ya. Adapun yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka untuk mencapai apa yang dicita-citakan, tentunya tidak akan terlepas dari
politik hukum yang pada umumnya, yakni setiap usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik serta sesuai dengan kondisi maupun situasi tertentu. Begitu juga politik hukum pidana berusaha untuk membuat suatu perundang-undangan pidana yang merujuk pada kondisi dan situasi saat yang sesuai dan wajar sebagaimana diharapkan dan dimaksud atau dicita-citakan oleh masyarakat. Demikian juga politik hukum pidana perbankan tidak akan terlepas dari hal-hal di atas karena dalam rangka merealisasikan undang-undang perbankan demi kesejahteraan umat manusia Indonesia. Agar terdapat kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, supaya undang-undang perbankan tidak disalahgunakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi penyimpangan, diperlukan ancaman-ancaman pidana bagi pelaku penyimpangan itu di samping sanksi-sanksi administrasi lainnya. Seperti kita ketahui, walaupun hukum pidana Indonesia telah dikodifikasi dan disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata dikaitkan dengan dunia perbankan tidak mencukupi. Karena perekonomian terus bergerak, apalagi di era globalisasi dan digital ini. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di satu pihak atau hukum di lain pihak harus berjalan sejajar. Maksudnya bukanlah berarti hukum yang mengikuti perkembangan ekonomi dan juga bukanlah berarti ekonomi yang mengikuti hukum, tetapi perkembangannya harus mengisi sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dan akan terjadi. Oleh sebab itu diperlukan perundang-undangan yang bersifat khusus untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perbankan. Tetapi dalam kenyataannya, undang-undang yang telah ada terus berubah karena masalah perekonomian yang berubah juga. Maka hukum pun harus menyesuaikan diri untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu. Namun hukum yang sedang berlaku juga harus dipatuhi. Dengan demikian, hukum pidana sebagai penyangga sasaran dari politik sosial perbankan sangat diperlukan sehingga proses untuk memperoleh kesejahteraan yang dimaksud tidak terganggu. Atau dengan kata lain, pergesekan yang bersifat melanggar hukum, terutama hukum pidana, dapat terhindar, sehingga orang ada yang berpendapat bahwa hukum pidana merupakan suatu cermin terpercaya dari peradaban. Meskipun demikian, kalau terjadi pertentangan dari dua kepentingan, maka dapat saja terjadi saling mempertahankan diri demi kepentingan masing-masing. Dalam mempertahankan dirinya masing-masing ini dapat saja satu dengan yang lain dirugikan. Perbedaan dua kepentingan ini dapat melibatkan perbankan atau lebih jelas satu atau beberapa bank tertentu, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Terlepas dari masalah cermin kehidupan suatu bangsa seperti yang dikemukakan tersebut, maupun ketidakmanusiawian karena perbedaan kepentingan. Namun yang jelas hukum pidana tersebut hampir di semua negara tumbuh berkembang maupun senantiasa dapat berubah mengikuti kondisi dan situasi di dalam masyarakat. Kalau diperhatikan proses penegakan hukum pidana di Indonesia adalah mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, peradilan, dan akhirnya melaksanakan sanksi pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Yang terakhir ini barulah dapat dilaksanakan apabila sudah mendapatkan suatu keputusan yang tetap
dan tidak dapat dirubah lagi. Apakah hukuman badan, hukuman denda, atau kedua-duanya? Maka dalam rangka penegakan hukum pidana tersebut harus dilaksanakan melalui satu sistem yang telah dikatakan di atas, yakni subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, subsistem peradilan, dan seterusnya ke subsistem lembaga pemasyarakatan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, yakni bagaimana penerapan hukum pidana itu sendiri, maksudnya bagaimana penerapan hukum pidana tersebut seandainya telah terjadi perbuatan melanggar hukum, atau dengan kata lain telah terjadi tindak pidana. Dalam hal ini, untuk menentukan adanya praduga telah terjadi tindak pidana, maka diperlukan suatu penyelidikan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan atau KPK untuk klarifikasi, yakni mengumpulkan keterangan dari para pihak dalam rangka mengumpulkan data-data sehingga seseorang tersebut dapat dimasukkan dalam kategori tersangka. Seandainya alat-alat bukti diperkirakan sudah memadai sebagai alat bukti awal, maka proses penyidikan, proses peradilan dapat dilaksanakan. Dihubungkan dengan tindak pidana perbankan, tentunya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang khusus yang terdapat dalam pasal 65 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, dan juga undang-undang di dalam KUHP. Keseluruhan perundang-undangan tersebut dapat dipergunakan sekurang-kurangnya menjadi rujukan mengenai penggunaan undang-undang yang terdapat di luar undang-undang yang mengatur perbankan. Perlu suatu kejelian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan maupun kesilapan dalam penggunaannya. Saudara-saudara sekalian, jadi sehubungan dengan penggunaan hukum pidana di dunia perbankan, seperti yang pernah dikemukakan oleh Mr. Van Vuurbach dengan teorinya psikologi Schwang yang menyatakan ancaman pidana dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu penggunaan hukum pidana dapat menakutkan sehingga dapat mengamankan bidang-bidang tertentu yang diamankan pelaksananya termasuk dunia perbankan. Namun demikian, pelaku kejahatan termasuk pelaku tindak pidana perbankan harus mendapat hukuman. Sanksi pidana tersebut telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kejahatan. Jenis maupun bentuk dan berat hukuman telah ditentukan terhadap si pelanggarnya, dan hakim dapat menetapkan dalam keputusannya antara minimal atau maksimal berat hukuman. Jadi hakim dapat bergerak antara batas minimal dan maksimal berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Juga patut diperhatikan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 dan 56 KUHP dapat digolongkan pada beberapa golongan. Ketentuan ini disebutkan dengan dilneming atau turut serta. Ketentuan ini merupakan peraturan umum yang berlaku bagi hukum pidana kecuali undang-undang khusus mengatur lain. Dalam pasal 55 KUHP tegas mengatakan bahwa orang yang dapat dihukum terdiri dari orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan,
dan orang yang turut melakukan, serta orang yang membujuk melakukan perbuatan. Turut serta atau delneming yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dikemukakan dini karena merupakan peraturan umum yang berlaku dalam hukum pidana kecuali perundang-undangan khusus yang mengatur lain. Di sini ketentuan ini dapat diberlakukan kalau merujuk dari pasal-pasal di dalam undang-undang tentang membuka rahasia bank. Lalu yakni di pasal 70 yang dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1. Begitu juga antara lain pada undang-undang perbankan. Di samping itu, satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang secara tegas mengatakan ayat 1, tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Ayat kedua, jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Seandainya muncul undang-undang baru, bukanlah berarti tidak dapat diperlakukan, namun penegak hukum dalam hal ini jaksa memiliki kewenangan atas diskresi untuk menggunakan undang-undang mana yang sesuai dengan prinsip ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka. Ketentuan ini juga berlaku bagi perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan.